Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari di akhir pekan ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup dan iman kita terus dibangun dan diteguhkan dan dikuatkan. Sebab firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup, penolong, penuntun yang menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti dan melakukannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan, atas begitu besar kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami dan biarlah Engkau yang menyatakan, menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami menangkap, mengerti, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Injil Matius 5. Ayat 37. Saya bacakan untuk kita semua. Jika ya, katakanlah. Ulangi. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jemaat dikasih Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Jujur itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Artinya kejujuran bicara apa adanya. Jangan sampai tidak tapi kita katakan iya, atau sebaliknya iya tapi kita berkata tidak. Hati-hati juga bahwa di luar ya dan tidak itu iblis suka main di sana. Ya, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Iblis membuat apa yang benar itu seolah-olah tidak benar. Dan yang salah seolah-olah benar. Hati-hati, ini namanya gray area, area abu-abu. Bukan hitam, bukan putih. Ya, bukan tidak, bukan iya. Apa namanya? Ya, disitulah seringkali kebenaran diputar-balikan. Seringkali orang terjebak di sana. Gara-gara tidak berani berkata tidak untuk sesuatu yang salah, akhirnya orang bisa terjebak, akhirnya mengiyakan yang salah. Sebaliknya, tidak berani berkata yang benar, iya, akhirnya terjadi di situ yang benar jadi tidak. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi Alkitab mengatakan, di luar itu, ya selebihnya dari itu, berasal dari si jahat. Iblis sering main di sana. Karena itu kita mesti berani dengan tegas, berani dengan jujur. Ya, ketika kita mendapati kebenaran, kita harus ya kebenaran. Ya Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, iman kita. Ya, tapi untuk dosa, untuk penyimpangan, untuk hal-hal yang bertentangan dengan firman, kita harus mengatakan tidak. Sekalipun semua orang mengatakan ya, untuk dosa seringkali namanya orang menyebut dosa jamaah istilahnya ya. Doa yang bersama-sama karena sepakat semua. Dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok, entah di sekolah, entah di tempat kerja, di masyarakat, di mana sering terjadi. Jadi bohongnya bersama-sama. Hati-hati, jangan ikut arus dunia. Kita harus berani berkata tidak untuk dosa. Ya, jadi jangan sampai kita ya sudahlah main aman saja. Yang akhirnya justru kita terjebak di dalamnya dan akhirnya yang harusnya tidak, kita malah ikut-ikutan masuk, ya, ikut terjebak dalam dosa. Sebaliknya kalau itu iya kebenaran harus diaminkan. Yes, iya, sekalipun
tidak sama dengan dunia. Sekalipun ya kebenaran itu tanda kutip pahit rasanya. Sekalipun kebenaran itu tidak enak. Sekalipun kebenaran itu pahit bagi hidup kita. Tetapi kalau kebenaran tetap ya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jika itu ya, katakan ya. Jujur. Jangan jadi orang yang hanya cari aman di depan manusia. Tetapi kita harus sadar bahwa kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia ini di hadapan Tuhan. Jangan sampai ya menjadi tidak, tidak menjadi iya. Tetapi yang terjadi sekarang memang tidak dipungkiri. Ya, sulit menemukan orang yang benar-benar jujur ya di masa-masa seperti saat ini. Orang kelihatan baik di depan, ternyata di belakangnya ya ada orang yang kelihatannya jujur, ternyata ya maaf nih ya kita sering mendapat yang demikian. Tetapi kadang-kadang orang hanya melihat wah penampilannya nggak meyakinkan, padahal apa yang dikatakan benar. Akhirnya kita jadi terjebak di sana, nggak ikut mengatakan kebenaran. Mari jemaat dikasih Tuhan ya. Termasuk dalam pergaulan kita. Yuk, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang dipercaya. Jadi bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga dapat dipercaya Tuhan. Kenapa? Karena kita jujur. Karena kita mengatakan apa adanya. Kalau orang jujur itu, saya katakan mujur. Ya, jangan salah ya. Dunia mengatakan sopo yang jujur ajur. Ya aduh, yang jujur jadi hancur. Ya itu konsep dunia. Tetapi firman Tuhan sebaliknya. Saya percaya orang yang jujur akan mujur. Akan beruntung hidupnya. Sebab Tuhan memang berkenan atas orang-orang yang demikian. Yang berani mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Sehingga tidak memberi kesempatan iblis untuk mempermainkan pikirannya. Sehingga orang jadi terjebak. Orang jadi bingung. Orang jadi susah mengatakan kebenaran. Tetapi kalau kita strike, kita tegas mengatakan ya atas ya, tidak atas tidak. Maka kita akan terlepas dari tanda kutip ya. Jadi jebakan iblis ya. Karena di luar itu ya. Apa yang lebih daripada ya dan tidak. Iblis main di sana. Dan tidak sedikit orang akhirnya terjebak. Orang akhirnya bisa kehilangan imannya. Orang bisa menyangkal bahkan meninggalkan Tuhan. Karena tidak berani jujur. Seperti Petrus mengalami ya. Menyangkal Yesus 3 kali. Tapi puji Tuhan dia bertobat kembali. Dan mari saudara dikasih Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih kami diingatkan Tuhan betapa pentingnya kejujuran. Memperkatakan kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kami tidak mau Tuhan memberi kesempatan iblis untuk ambil bagian dalam hidup kami, dalam pikiran kami. Di dalam kami mengambil sikap dan keputusan. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Pribadi yang dapat dipercaya oleh manusia dan lebih lagi dipercaya oleh Tuhan karena kami selalu memperkatakan kebenaran. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.